adik-adik smart, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi bersama Kak Damar. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Kakak di sini akan membahas materi di kelas 4, tema 5 tentang pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan di pembelajaran pertama. Sebelum kita masuk ke materinya, ya adik-adik, jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa ya di subscribe dulu. Kemudian like, comment, and share biar channel kakak semakin berkembang. Subscribe itu gratis loh adik-adik. Oke. Oh iya ya, kalau adik-adik ada yang butuh materinya, boleh DM ke IG kakak. Kita langsung ke materinya adik-adik smart. Adik-adik, materi pembelajaran hari ini yang pertama kita akan belajar menceritakan kembali isi teks dengan bahasa sendiri. Ini masuk di pembelajaran bahasa Indonesia ya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi peninggalan sejarah masa Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya bagi masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Kita masuk di materi yang pertama. Yang pertama, kita menceritakan kembali isi teks gambar dengan bahasa sendiri. Ini ada ilustrasinya ya, sebelum kita ke materinya ya. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud pahlawan? Ya adik-adik coba pasti tahu ya. Pasti sering dengar ya. Apa itu pahlawan ya? Oke, coba pahlawan adalah, menurut adik-adik gimana? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Pahlawan nasional diberikan kepada para pejuang yang berjasa kepada negara Republik Indonesia, berjuang dalam negara Indonesia dan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Itu namanya pahlawan nasional. Para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan dengan usaha yang tidak mudah. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya kita mensyukuri kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang positif. Oke adik-adik, kita dalam mengisi kemerdekaan harus diisi dengan hal-hal yang positif ya adik-adik. Ya, dengan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, tentunya dengan mengamalkan sikap mensyukuri kemerdekaan. Begitu adik-adik. Ini ada di buku cetak tema 5 ya. Yang di pembelajaran pertama ini ada contoh mengamalkan sikap mensyukuri kemerdekaan. Ini ada anak-anak sedang menjenguk teman yang sedang sakit. Kemudian ini ada gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Ayo adik-adik, pasti bisa ya menceritakan isi gambar. Dari gambar di samping, cara meneladani para pahlawan dengan cara yang pertama, menjenguk teman yang sedang sakit serta menghibur membantunya agar cepat sembuh. Yang kedua, menjaga serta melestarikan lingkungan agar tetap terjaga. Yang ketiga, menolong teman yang tertimpa musibah. Gitu adik-adik, ini salah satu contoh
mengamalkan dan mensyukuri kemerdekaan. Kita mencontoh sikap para pahlawan kita. Nih, jadi menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh meneladani sikap para pahlawan kita. Gitu adik-adik. Lanjut ke materi selanjutnya. Ya, materi selanjutnya kita akan belajar tentang peninggalan sejarah di Indonesia. Ini ada ilustrasinya lagi ya. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Di sini, seperti di pembelajaran pertama di buku cetak tema 5, ini menceritakan tentang Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Coba kita simak bareng-bareng ya. Raja Purnawarman mulai memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Ya, ini ada teks selanjutnya ya. Dari teks ini ya adik-adik, sebagai wujud kecintaan rakyat, kerajaan Tarumanegara pada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan prasasti Ciareteun. Ya, ini karena Raja Purnawarman berjasa kepada rakyat membangun saluran air, memberantas perompak, sehingga rakyatnya membuatkan sebuah prasasti. Begitu adik-adik. Nah, ya, peninggalan sejarah di Indonesia juga masih banyak. Selain prasasti adik-adik, ternyata banyak sekali peninggalan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada karya sastra ya. Dahulu juga orang kerajaan juga banyak yang membuat karya sastra. Indonesia memiliki banyak sastrawan di masa lampau. Berikut beberapa peninggalan karya sastra. Ini ada kitab Sutasoma dikarang oleh Empu Tantular pada zaman Kerajaan Majapahit. Kemudian ada kitab Negara Kertagama dikarang oleh Empu Prapanca pada zaman Kerajaan Majapahit. Yang ketiga ada kitab Mahabharata dikarang oleh Resi Wiyasa. Yang keempat ada kitab Baratayuda dikarang oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh pada zaman Raja Jayabaya Kerajaan Kediri. Kemudian yang selanjutnya ada kitab Smaradahana dikarang oleh Empu Dharmaraja pada zaman Raja Keswara I Kerajaan Kediri. Yang terakhir ada kitab Arjuna Wiwaha dikarang oleh Empu Kanwa pada zaman Raja Airlangga Kerajaan Kahuripan. Iya, begitu adik-adik. Ini contoh dari karya sastra pada zaman kerajaan. Yang selanjutnya ini ada prasasti. Apa itu prasasti? Prasasti merupakan benda peninggalan sejarah berupa tulisan pada batu yang dibuat dengan huruf Pallawa dan Sansekerta.
Prasasti berfungsi sebagai penyambung informasi mengenai sejarah masa lampau bangsa Indonesia. Berikut beberapa peninggalan prasasti ini adik-adik. Ada peninggalan prasasti juga ya. Yang pertama ada prasasti peninggalan Kutai Kertanegara. Ini ada, yaitu ada prasasti Muara Kanam, ditemukan di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Yang selanjutnya ada prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu prasasti Ciarataun, prasasti Kebon Kopi, prasasti Jambu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Ciatum, prasasti Tugu, dan prasasti Lebak. Kemudian yang terakhir ada prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Karangbrahi, dan prasasti Palas Pasema. Itu contoh dari peninggalan prasasti ya adik-adik. Selanjutnya ini ada candi. Apa itu candi? Candi merupakan peninggalan sejarah berupa bangunan kuno dari batu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan oleh umat Hindu dan Buddha. Ini ada beberapa contoh peninggalan candi ya. Ini ada Borobudur, kemudian Prambanan, kemudian ada Gedong Sanga, Kidal Berada, Panataran, Sukuh, Candi Ceto, Muara Takus, Mendut, Sewu, Tigawangi, Jago Berada, dan Tikus Berada. Ini beberapa contoh candi ya adik-adik. Jadi harus tahu ya, agar pengetahuan kita semakin bertambah. Yang keempat, ini ada patung ya. Banyak sekali peninggalan patung di Indonesia ya. Ini ada contoh beberapa peninggalan patung yang ada di Indonesia. Yang pertama ada patung Buddha di Candi Mendut. Kemudian ada patung Roro Jonggrang di Candi Prambanan. Selanjutnya ada patung Kendedes di Candi Singasari. Yang selanjutnya ada patung Airlangga di Belahan. Yang selanjutnya ada patung Kertanegara di Kerajaan Singasari. Ya, ini hanya beberapa contoh patung ya. Sebenarnya adik-adik, sebenarnya ya banyak sekali peninggalan patung yang ada di Indonesia. Kakak hanya jelaskan beberapa ya. Oke, selanjutnya ada makam raja ya. Makam raja ini contohnya ya, ada makam raja-raja di Imogiri, Yogyakarta. Kemudian ada makam raja-raja di Masjid Demak, makam Sunan Giri di Gresik, Jawa Timur. Kemudian ada makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak ya. Ini beberapa contoh peninggalan sejarah tentang makam. Yang selanjutnya ada keraton atau istana raja ya. Dahulu di Indonesia ya terdiri atas banyak kerajaan-kerajaan ya. Setiap kerajaan memiliki yaitu raja ya atau sultan. Tempat tinggal disebut keraton atau istana raja. Kerajaan yang masih ada hingga saat ini sebagai berikut ini contohnya yang masih ada ya. Ini ada Keraton Kanoman di Cirebon, Keraton Kesepuhan di Cirebon, Keraton Kesultanan di Yogyakarta, Keraton Paku Alaman di Yogyakarta, Keraton Mangkunegara di Surakarta, Keraton Susuhunan di Surakarta. Kemudian ada Istana Raja Goa di Sulawesi Selatan, ada Istana Raja Klungkang di Bali, dan yang terakhir ada Istana Maimun di Medan. Ini ada istana atau keraton yang masih ada hingga sekarang ya. Oke, kita lanjut
lanjutkan adik-adik. Kita sampai di materi selanjutnya tentang sifat-sifat cahaya. Pasti adik-adik tahu ya sifat-sifat cahaya ya. Nanti kakak jelaskan bareng-bareng. Oke, kita ke materinya. Ya, sebelum menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya ya, kita harus tahu dulu apa itu sumber cahaya. Sumber cahaya adalah semua benda yang menghasilkan cahaya. Jadi semua benda ya adik-adik yang menghasilkan cahaya dinamakan sumber cahaya. Seperti itu adik-adik. Kita langsung ke materinya yang tentang sifat-sifat cahaya. Jadi cahaya itu memiliki beberapa sifat ya. Yang pertama, cahaya merambat lurus ya. Ketika kamu membuka pintu ya adik-adik, pada saat pagi hari, matahari dapat masuk rumah. Cahaya tersebut seperti batang lurus. Hal ini membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Ini ada percobaan di samping ya adik-adik. Ini ada 3 karton yang dikasih lubang, kemudian ini ada lilin, kemudian kalian lihat ada anak melihat dari lubang karton itu ya. Ya, dapat menghasilkan ya cahaya lilin dari depan rangkaian karton yang sudah diberi lubang sejajar ya. Ini dapat membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Seperti itu adik-adik. Yang kedua, ada cahaya menembus benda bening ya. Ini ada contoh percobaannya ya. Nih ada anak sedang melakukan percobaan. Ini ada gelas, kemudian dikasih senter ya ini adik-adik. Ya, kemudian senter itu dapat menembus benda bening. Bendanya itu adalah gelas yang berwarna bening ya. Kemudian jika ditutup triplek ini, triplek cahaya tidak dapat menembus. Itu membuktikan bahwa cahaya hanya dapat menembus benda bening. Seperti itu adik-adik. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Apabila ada cahaya mengenai permukaan suatu benda yang mengkilap dan halus seperti kaca, cahaya akan dipantulkan secara teratur atau keseluruhan. Biasanya adik-adik sering ya bermain kaca, kemudian cahaya, misal cahaya matahari dipantulkan. Itu juga contoh dari cahaya dapat dipantulkan. Seperti itu. Yang selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan ya. Ini ada contoh, ini ada pensil, kemudian ada gelas, kemudian di dalam gelas ada air. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan ya. Nih pensil ya, pensilnya ini pensil terlihat seperti patah. Hal ini membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Seperti itu ya. Apa itu pembiasan? Pembiasan adalah peristiwa pembelokan arah rambat cahaya saat melewati medium rambatan yang berbeda. Ini ada contoh gambarnya ya adik-adik. Kalau yang punya waktu di rumah ya adik-adik bisa mencobanya. Oke, selanjutnya yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Pernahkah kamu melihat pelangi? Cahaya putih memiliki beberapa cahaya warna antara lain jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya putih ini dibiaskan oleh butir-butir air sehingga terurai menjadi beberapa warna cahaya. Inilah yang disebut pelangi. Ini contohnya ya, contoh cahaya dapat diuraikan menjadi beberapa warna. Oke adik-adik, seperti itu.
itu. Sudah jelas ya materinya ya? Pasti semangat adik-adik. Kita sudah selesai. Ini ada kuis ya. Seperti biasa di akhir materi kita kerjakan kuis bareng-bareng. Coba kalian jodohkan ya adik-adik. Yang pertama, apa nama kitab yang dikarang oleh Empu Prapanca? Pasti tahu ya, tadi sudah kita jelaskan bareng-bareng ya. Oke, betul sekali. Kitabnya adalah Kitab Negara Kertagama. Seperti itu. Yang kedua, apa nama kitab yang dikarang oleh Resi Wiyasa? Pasti tahu ya adik-adik? Jelas dong, pasti dong. Ya, betul sekali. Yang dikarang adalah Kitab Mahabharata. Selanjutnya, yang ketiga, peristiwa pembelokan arah rambat dari cahaya saat melewati medium rambatan yang berbeda adalah apa ya? Itu pengertian dari apa ya? Pasti tahu ya. Oke, pasti ya, betul sekali adik-adik. Itu namanya pembiasan, dibiaskan. Yang terakhir, gereja katedral berada di daerah mana adik-adik? Pasti bisa ya. Oke, betul sekali, ada di Jakarta. Betul adik-adik. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jangan lupa ya yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe, yang belum like and share. Jangan lupa like and share. Kemudian jika ada pertanyaan bisa DM ke IG kakak @nara_damar_maulid. Kalau ada yang mau materinya ya, boleh DM aja. Nanti kakak share materi yang sudah kakak jelaskan tadi bareng-bareng. Terima kasih. Cukup sekian dari kakak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.